Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tisa Nur Fadila, biasa disapa Tisa, dengan NIM 20040020100. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait soal UTS pada mata kuliah Aplikasi Komputer Perbankan Syariah. Oke, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Pertanyaannya yaitu, GPN adalah singkatan dari Gerbang Pembayaran Nasional. Jelaskan pengertian GPN. Nah, jadi GPN adalah suatu sistem yang menghubungkan berbagai pembayaran elektronik ataupun transaksi non-tunai pada semua instrumen bank dalam suatu sistem pembayaran. Secara mudah, masyarakat tidak perlu lagi mencari mesin edisi dari bank yang sama dengan kartu yang dimiliki, karena semua kartu yang berlogo GPN dapat digunakan pada seluruh mesin edisi di Indonesia. Next, soal yang kedua, apa perbedaan sistem pembayaran sebelum dan setelah kehadiran GPN? Yang pertama, sebelum adanya GPN, sebagian transaksi sistem pembayaran yang terjadi di luar negeri menggunakan jasa pihak asing. Ini yang menjadikan prosesnya tidak efisien. Setelah diberlakukan sistem GPN, proses transaksi pembayaran seluruhnya dilakukan secara nasional, maka tidak diperlukan lagi pembayaran fee atau biaya ke luar negeri. Kemudian sebelum adanya GPN, kartu debit dan kredit tertentu tidak bisa digunakan di semua mesin edisi. Meskipun diterima, biaya transaksinya akan tinggi. Nah, dengan adanya GPN ini, maka bisa menurunkan biaya transaksi karena sudah saling terhubung dan saling memproses satu sama lain. Next, soal yang ketiga, jelaskan mengenai fitur-fitur dan fungsi yang ada pada internet banking yang Anda miliki. Yang pertama, ada informasi rekening. Dari fitur ini, kita bisa mengecek informasi saldo seperti tabungan, deposito, serta melakukan mutasi rekening. Yang kedua, ada transfer dana. Dari fitur ini, kita bisa melakukan transfer ke sama BRI atau transfer ke bank lain. Yang ketiga, ada pembayaran dan pembelian. Dari fitur ini, kita juga bisa melakukan pembayaran tagihan seperti telepon, kartu kredit, air ataupun listrik, hingga pembelian pulsa dan uang elektronik atau e-money. Yang keempat, ada daftar pembayaran pelayanan nasabah. Fitur ini memuat pesan masuk, pesan yang telah terkirim, buat pesan baru, ubah password, ubah alamat email, catatan aktivitas, transfer dana, dan pembayaran tagihan. Yang kelima, ada M-Token, yaitu melakukan permintaan token. Next, soal yang keempat, yaitu elektronik banking menawarkan berbagai kemudahan bagi nasabah, namun di sisi lain memiliki risiko yang harus diwaspadai. Pilihlah salah satu risiko penggunaan e-banking, kemudian jelaskan. Jadi di sini saya memilih internet banking. Untuk internet banking, medianya dapat melalui user ID atau password, token, akun medsos. Nah, di mana modus yang pertama adalah phishing. Phishing adalah tindakan meminta pengguna untuk mengungkapkan informasi rahasia dengan cara mengirimkan pesan penting palsu. Pesan penting palsu ini dapat berupa email atau komunikasi elektronik lainnya. Pesan palsu tersebut tampak seperti sungguhan dan meminta korban untuk segera mengirimkan informasi tertentu. Dalam melakukan phishing, pelaku biasanya melakukan hal-hal, diantaranya yang pertama, mengirimkan pesan melalui email, SMS, halaman web, atau media komunikasi elektronik lainnya kepada calon korban yang menjadi targetnya. Yang kedua, meminta informasi personal yang sensitif seperti user ID, password atau PIN, nomor kartu kredit, masa berlaku kartu kredit. Yang ketiga, memberikan batasan waktu yang singkat. Penjahat mengarahkan korban melakukan tindakan sebelum memikirkannya secara mendalam, sehingga mereka menciptakan suasana kegentingan dan menginformasikan konsekuensi buruk jika tidak ditindaklanjuti. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya phishing diantaranya jangan pernah mengirimkan informasi sensitif melalui email. Perlu diketahui bahwa bank tidak akan meminta informasi sensitif melalui email atau sarana elektronik lainnya yang tidak aman. Kemudian menggunakan antivirus yang terkini. Kemudian jangan mengklik apapun pada pesan atau email yang terindikasi phishing. Kemudian mengkonfirmasikan kepada pihak bank melalui call center yang resmi jika ada permintaan yang mencurigakan.
Kemudian jangan pernah memasukkan user ID dan password pada suatu halaman web yang terbuka otomatis atau pop-up atau dari link. Kemudian hati-hati mengunduh attachment email karena dapat berisi virus atau malware yang dapat mencuri data sensitif. Kemudian modus yang kedua, malware. Nah, malware adalah teknik pembobolan rekening internet banking dengan memanfaatkan software jahat yang telah menginfeksi browser internet nasabah. Malware tersebut dapat melakukan beberapa hal sesuai keinginan pembuatnya, misalnya mencuri data user ID dan password nasabah, kemudian mengambil alih koneksi nasabah ke bank, lalu memasukkan transaksi pemindah bukuan atau transfer dari rekening nasabah ke rekening pelaku, kemudian mengganti halaman web di browser nasabah sesuai keinginan pelaku. Dalam melakukan malware, pelaku menggunakan beberapa langkah, di antaranya yang pertama, menyediakan program malware pada alamat web tertentu. Jika nasabah membuka web atau mengunduh sesuatu dari web tersebut, maka malware akan masuk ke komputer nasabah. Yang kedua, setelah malware terinstall di komputer nasabah, malware tersebut merekam apa saja yang diketik oleh nasabah sehingga pelaku bisa mendapatkan data user ID dan password internet banking nasabah. Yang ketiga, malware mengambil alih koneksi internet banking milik nasabah lalu memasukkan transaksi sesuai keinginan pelaku, misalnya transfer dari rekening nasabah ke rekening pelaku. Yang keempat, jika internet banking dilengkapi dengan autentikasi token, malware mengirimkan pesan palsu kepada nasabah, meminta kode token kepada nasabah dengan alasan misalnya sinkronisasi token. Nah, untuk meminimalisir bahaya malware, lebih baik kita menggunakan komputer pribadi dan jaringan yang terpercaya untuk mengakses layanan internet banking. Sebaiknya menghindari penggunaan komputer publik, misalnya di warnet atau jaringan yang tidak terpercaya, misalnya di WiFi access point yang disediakan oleh kafe atau toko di pusat perbelanjaan. Modus yang ketiga ada typo site. Nah, typo site pada layanan internet banking adalah membuat halaman web yang alamatnya mirip dengan halaman web internet banking suatu bank. Tujuannya untuk menjebak nasabah agar memasukkan user ID, password, dan informasi rahasia lainnya pada halaman web palsu tersebut. Selanjutnya, informasi rahasia yang telah diperoleh digunakan oleh pelaku untuk mengakses halaman web yang sebenarnya. Halaman web yang dibuat oleh pelaku sangat mirip dengan halaman web internet banking bank sehingga nasabah sulit mengenali kejahatan ini. Kemudian modus yang keempat adalah keylogger. Keylogger adalah suatu perangkat yang dipasang di antara keyboard dan CPU. Digunakan untuk merekam apapun yang diketikkan oleh nasabah di keyboard. Tujuannya adalah untuk mendapatkan user ID dan password nasabah. Meskipun saat mengetikkan password yang tampil di layar hanyalah berbentuk bintang-bintang, namun isi password tersebut tetap dapat terekam dan terbaca oleh pelaku. Untuk meminimalisir bahaya keylogger, diantaranya memastikan bahwa komputer yang digunakan aman dari perangkat keylogger. Kemudian menghindari penggunaan komputer publik seperti di warnet atau di kafe. Kemudian berhati-hati dalam mengunduh dan atau menginstal software. Itulah jawaban saya terkait soal UTS pada mata kuliah Aplikasi Komputer Perbankan Syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.